semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kondisi kesehatan mental saat ini, yaitu penanganan trauma pada korban yang mengalami masalah kesehatan mental. Trauma bukan sekedar luka batin yang bersifat sementara, tetapi dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan benar. Melalui materi ini, kita akan mempelajari apa itu trauma, bagaimana dampak terhadap individu, serta bagaimana upaya penanganan dan dukungan yang dapat diberikan. Trauma dalam konteks kesehatan mental adalah reaksi emosi dan psikologis terhadap pengalaman yang sangat menyakitkan, mengejutkan, atau mengancam, sehingga membuat individu merasa tidak aman, tidak berdaya, atau kehilangan kontrol. Trauma dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan tidak bertindak. Pertama, trauma akut terjadi akibat satu kejadian traumatis seperti kecelakaan, kekerasan, atau bullying berat. Yang kedua, trauma kronis terjadi karena pengalaman traumatis berulang, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perundungan berkepanjangan, atau pelecehan. Yang ketiga, trauma kompleks dialami ketika individu menghadapi berbagai kejadian traumatis yang panjang dan saling berkaitan. Yang keempat, trauma sekunder dialami oleh seseorang yang menyaksikan atau sering mendengar cerita traumatis dari orang lain seperti guru, konselor, atau anggota keluarga korban. Dampak trauma terhadap individu. Pertama, dampak emosional. Individu menjadi mudah cemas, takut, sedih, berkepanjangan, merasa tidak aman, dan mengalami perubahan emosi yang tidak stabil. Dua, dampak kognitif. Trauma menyebabkan sulit berkonsentrasi, munculnya flashback, mimpi buruk, overthinking, dan pikiran negatif tentang diri sendiri serta lingkungan. Yang ketiga, dampak fisik. Tubuh merespon stres dengan keluhan seperti sakit kepala, tegang otot, gangguan tidur, mudah lelah, dan gejala psikosomatis seperti mual atau nyeri tanpa sebab medis. Yang keempat, dampak perilaku. Individu cenderung menghindari situasi tertentu, menarik diri dari lingkungan, kehilangan minat dan aktivitas, atau menunjukkan perilaku agresif atau impulsif. Yang kelima, dampak sosial. Trauma membuat seseorang sulit mempercayai orang lain, menarik diri dari pergaulan, dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan. Teknik dan pendekatan dalam konseling traumatik. Yang pertama, CBT, mengubah pikiran negatif akibat trauma. Yang kedua, EMDR, mengurangi memori traumatis dengan gerakan mata. Yang ketiga, mindfulness, menenangkan diri dan mengurangi panik. Yang keempat, naratif terapi, menceritakan trauma untuk melepaskan emosi. Yang kelima, supportive counseling, dukungan emosi dan rasa aman. Menangani trauma secara mandiri. Melatih pernapasan dalam dan relaksasi. Yang kedua, menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, menjaga rutinitas sehat, tidur, makan, aktivitas ringan. Yang keempat, menghadiri sinetron barat seperti waktu. Yang kelima, melakukan teknik grounding, fokus pada panca indera. Pentingnya dukungan sosial dan bantuan profesional. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan membuat individu merasa diterima, aman, dan tidak sendiri. Keberadaan orang-orang yang mendengarkan tanpa menghakimi dapat mengurangi stres, kecemasan, dan mempercepat proses penyembuhan. Sementara itu, bantuan profesional seperti psikologis, psikiater, atau konselor memberi penanganan yang ilmiah, terarah, dan sesuai kebutuhan. Profesional membantu korban memahami emosi, mengelola gejala trauma, serta mempelajari strategi coping yang efektif. Baik, kesimpulan dari materi ini, trauma merupakan pengalaman yang meninggalkan dampak mendalam pada kesehatan mental seseorang, baik secara emosional, kognitif, fisik, sosial, maupun perilaku. Korban trauma, khususnya akibat bullying atau kekerasan lainnya, membutuhkan penanganan yang tepat melalui pendekatan konseling.